Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Saya mewakili kelompok 2 yang beranggotakan Aviza Atra, Anggris Prasiska, Daniel Angga Dewa, Nur Alfi Syahri, dan saya Fauzan Jumrirar Marsya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang jenis-jenis spesies non-ikan bersirip atau non-finfish dan teknologi pada budidaya perikanan laut Indonesia. Kami dari kelompok 2 yang membahas dua spesies. Yang pertama adalah rumput laut dengan bahasa Inggris seaweed dan nama ilmiah Eusoma cottoni. Dan yang satunya adalah rajungan dengan bahasa Inggris blue swimming crab dengan nama ilmiah Portunus pelagicus. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Let's go! Berdasarkan data dari KKP, daerah penghasil benih rajungan Portunus pelagicus berada di Sulawesi Selatan dan Jepara. Sedangkan daerah pembudidaya rajungan berada di Kalimantan Timur, Demak, Pemalang, Rembang, Pati, Lampung Timur, Jawa Timur, dan Sulawesi Tenggara. Penghasil benih rumput laut Eusoma cottoni berada di Lampung. Sedangkan daerah pembudidaya Eusoma cottoni berada di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Maluku, Sulawesi Utara, Aceh, Bengkalis, Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Teknologi budidaya rumput laut terbagi menjadi 3, yaitu metode lepas dasar, longline, dan rakit apung. Metode lepas dasar yaitu mengikat bibit rumput laut pada satu tali yang dilentangkan dalam tiang panjang dan digunakan untuk perairan yang berlumpur atau berpasir. Metode rakit apung yaitu mengikat rumput laut pada tali ris pada metode lepas dasar yang diikatkan pada rakit apung dari bambu. Metode ini cocok untuk perairan yang berkarang. Sedangkan metode longline menggunakan tali panjang 50-100 meter yang diberi pelampung dan bibit diikat dengan jarak masing-masing 25 cm. Teknologi budidaya rajungan terbagi menjadi polikultur, keramba jaring ditenggelamkan, dan keramba jaring apung. Polikultur yaitu budidaya lebih dari satu jenis organisme yang memiliki kebiasaan makan berbeda dalam satu kolam. Keramba jaring ditenggelamkan merupakan modifikasi dari keramba jaring apung. Biasanya materialnya menggunakan besi ulir berbentuk persegi panjang. Keramba apung adalah jaring yang diikatkan pada pelampung yang terbuat dari drum atau gentong bekas untuk membudidayakan ikan di perairan yang cukup dalam. Oke, selanjutnya ada tingkat teknologi. Tingkat teknologi ini saya akan menjelaskan 3 saja dari yang sudah dijelaskan dari PWT. Dan langsung saja yang pertama ada tradisional atau ekstensif. Di tingkat teknologi ini ciri-cirinya pada penebaran rendah, lalu pakan alami, lalu manipulasi lingkungan sedikit, lalu produktivitas rendah, dan hasil tidak menentu. Selanjutnya di tingkat teknologi lanjutan ada semi intensif dengan ciri-ciri padat penebaran sedang dan pakan alami plus tambahan, lalu manipulasi lingkungan dengan pemupukan, ganti air, pengairan, dan pengapuran. Selanjutnya ada pencegahan penyakit, lalu produktivitas sedang, dan hasil belum menentu. Yang ketiga ada intensif dengan ciri-ciri pada penebaran tinggi, lalu pakan buatan atau pelet, lalu manipulasi lingkungan intensif, lalu penanggulangan penyakit, lalu produksi tinggi, dan hasil lebih pasti. Nah, untuk budidaya rumput laut dari yang sudah dijelaskan di teknologi yaitu menggunakan longline dan kedua metode lainnya, dan dengan hanya ditebar saja dan tidak diberi pakan dan dibiarkan tumbuh, ini dapat disimpulkan bahwa budidaya rumput laut memiliki tingkat teknologi yang berada pada tradisional atau ekstensif. Dari yang sudah dijelaskan tadi, ciri-cirinya ya dia pada turunan adalah pakannya alami, manipulasi lingkungan sedikit, dan lain-lain. Oke, selanjutnya dari budidaya rajungan. Budidaya rajungan ini kan menggunakan polikultural ya. Dari yang tadi sudah dijelaskan di metode atau di teknologi pembudidayanya, dapat disimpulkan bahwa rajungan ini memiliki tingkat teknologi intensif. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Produksi Eusoma cottoni. Indonesia merupakan produsen terbesar rumput laut jenis Eusoma cottoni. Kebutuhan dunia untuk rumput laut jenis ini sebesar 236.000 ton kering per tahun dan sekitar 145.000-nya dipenuhi oleh Indonesia. Sebelumnya di tahun 2005, produksi Eusoma cottoni di Indonesia masih mencapai 80.000 ton, sedangkan di Filipina sudah menghasilkan 110.000 ton.
tahun 2013 Indonesia memasok 58% kebutuhan Euceuma cottoni di dunia. Euceuma cottoni dapat dimanfaatkan untuk membuat produk olahan kerajinan. Kerajinan biasa digunakan dalam industri makanan sebagai bahan pengental, pengemosi, dan stabilisator suhu. Selain itu, kerajinan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kosmetik dan tekstil. Di Indonesia, rumput laut jenis Euceuma cottoni dapat diolah menjadi 3 jenis hasil olahan, yaitu alkali treat cottoni atau ATC, semi refined carrageenan atau SRC, dan refined carrageenan atau RC. Selanjutnya ada produksi Portunus pelagicus, komoditas rajungan atau blue swimming crabs dari dalam negeri untuk ekspor hingga sekarang didominasi dari hasil penangkapan. Produksi rajungan dunia mencapai puncaknya pada tahun 2003, lalu mengalami penurunan dari tahun 2004 hingga 2006. Berdasarkan data FAO tahun 2007, produksi rajungan Indonesia menempati urutan ketiga setelah Cina dan Filipina dengan nilai sebesar 16,45% dari total produksi rajungan dunia. Pemasok terbesar adalah hasil penangkapan rajungan dari perairan utara Jawa. Berdasarkan data KKP, nilai ekspor daging rajungan Indonesia pada tahun 2017 menempati posisi ketiga terbesar setelah tuna dan udang. Saat ini, Amerika Serikat masih menjadi pasar terbesar untuk ekspor komoditas rajungan dengan produk olahan dalam kemasan kedap udara atau kaleng. Dari negara lain seperti Cina mengemari produk rajungan dalam kondisi hidup, segar, atau dingin. Sementara Jepang banyak membeli produk rajungan yang diolah atau diawetkan tidak dalam kemasan kedap udara. Rajungan segar atau raw materials dimasak di cooking station dengan prosedur tertentu untuk menjaga tingkat kualitas hasil produk daging rajungan yang selanjutnya dilakukan pengupasan di mini plant yang telah memenuhi standar. Selanjutnya kita akan membahas apakah teknologi 4.0 ini sudah diterapkan dalam budidaya dua spesies ini. Sebelum itu mari kita lihat tentang definisi teknologi 4.0 atau industri 4.0. Yang saya ambil dari BINUS ya, website BINUS, bahwa industri 4.0 ini menerapkan automatisasi atau penggunaan mesin dalam segala kegiatannya atau serba otomatis gitu. Untuk definisi lainnya adalah penggunaan internet dalam segala aktivitasnya. Berkaca dari dua pengertian ini, saya jujur belum menemukan budidaya rajungan dan rumput laut dengan penerapan teknologi 4.0. Karena kita lihat saja dalam produksinya tadi bahwa rajungan masih mayoritas hasil tangkapan dan rumput laut itu budidaya masih tradisional. Satu-satunya sektor yang saya anggap sudah menerapkan teknologi 4.0 adalah dari sektor pemasarannya. Para budidaya ini beberapa menggunakan marketplace seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak untuk menjual hasil panen mereka. Ini adalah contoh ya dari Tokopedia bahwa mereka menjual hasil panen mereka masih segar ataupun sudah diolah sederhana seperti dikeringkan. Apabila kalian menemukan penerapan teknologi 4.0 dalam budidaya dua spesies ini, mari kita diskusi. Selanjutnya adalah dampak COVID-19 terhadap budidaya dua spesies ini. Lanjut. Selanjutnya adalah dampak COVID-19 terhadap budidaya Euceuma cottoni. Yang pertama, dalam pemasaran, di mana dalam artian permintaan atau pembelian rumput laut terhenti, baik dari pasar domestik maupun ekspor, yang disebabkan dari dampak COVID-19. Yang kedua, penutupan jalur transportasi di Cina yang merupakan daerah dengan permintaan ekspor rumput laut kering terbesar dibatasi, karena wilayah-wilayah di daerah tersebut merupakan zona pandemik yang menjadi kekhawatiran para eksportir maupun importir dalam melakukan pendistribusian. Yang ketiga, penundaan ekspor dan impor sementara karena program dari pemerintah untuk melakukan social distancing atau menjaga jarak sosial yang berimbas pada sektor perdagangan rumput laut. Yang keempat, penurunan harga rumput laut hasil dari dampak penurunan perekonomian yang ada di Cina yang disebabkan oleh virus COVID-19. Dampak COVID-19 terhadap budidaya Portunus pelagicus atau rajungan. Yang pertama, para pelaku ekspor produk rajungan yang hidup atau fresh mengalami penurunan, sedangkan produk olahan dari rajungan masih bertahan dalam pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, penurunan pengiriman domestik
karena adanya imbauan dari pemerintah untuk mengurangi aktivitas di luar rumah guna mencegah terpaparnya virus corona yang memicu penurunan daya konsumsi masyarakat akan rajungan, khususnya di restoran-restoran besar di Indonesia. Yang ketiga, penutupan jalur transportasi untuk ekspor dan impor dalam mencegah pencemaran virus COVID-19 yang menyebabkan penurunan permintaan produksi rajungan.